Assalamualaikum. Hai, halo. Selamat datang di YouTube channel Indriani Suwardika. Apa kabar siswa-siswi kelas 4 SD? Mari kita belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, marilah kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. 2. Siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara dengan benar. Pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Ayo mencoba. Hari ini kamu akan belajar tentang tumbuhan. Sebelumnya, kamu dan temanmu akan keluar ruangan untuk berolahraga. Bola zigzag. Perlengkapan 2 bola kecil. Aturan bermain 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Kelompok A dan B saling berhadapan. 4. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. 5. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota yang di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Perhatikan gambar. 6. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan dan dilemparkan secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Setelah melakukan permainan, diskusikan keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag tadi dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah kamu sudah dapat melempar bola dengan baik? Jelaskan. Sudah, bola dipegang dengan kedua tangan. 2. Apakah kamu sudah dapat menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Sudah, cara menangkap bola dilakukan dengan 2 telapak tangan dibuka. Pertanyaan nomor 3. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag ini? Yaitu melempar dan menangkap bola. 4. Apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap bola? Yaitu untuk meningkatkan keterampilan menangkap dan melempar bola harus melakukan latihan secara rutin. Ayo membaca. Tumbuhan hijau. Buka halaman 20 dan 21. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat udara segar di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara
karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Tahukah kamu bahwa setiap dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Setiap bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah, memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Setelah membaca teks, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Jawaban: merawat tanaman tersebut. 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Jawaban: bunga dapat membuat lingkungan rumah menjadi indah dan sejuk serta sedap dipandang mata. 3. Apabila tanamanmu berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jawaban: memanfaatkan tanaman tersebut sebagai penyegar di lingkungan rumah. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo, kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. 1. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, baik berupa tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. 2. Siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. 3. Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. 5. Simpan tumbuhanmu di depan kelas. 6. Siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh,
Lakukan kegiatan berikut. 1. Identifikasi dan tulislah setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. 2. Diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. 3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut dan kirimkan ke guru kelasmu. Siswa-siswi kelas 4 SD, cukup sekian materi. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.